Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Sofa Salsabila, NPM 15226018, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3, Angkatan 2022. Di sini saya akan membacakan laporan hasil wawancara yang telah saya laksanakan sebagai pemenuhan tugas mata kuliah strategi pembelajaran bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Husnul Khatimah, MPD. Baik, langsung saja. Yang pertama di sini ada identitas narasumber ataupun guru. Nama Muhammad Gufron Arif Budiawan, SPD. Dia mengajar di MTS Nurul Islam Slatri, Larangan Brebes, dan yang mengajarnya itu SMP atau MTS. Guru mata pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, lama mengajar 14 tahun. Dan waktu dan tempat kegiatan yaitu pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 pada pukul 10 sampai dengan selesai, bertempat di MTS Nurul Islam Slatri, Larangan Brebes. Adapun hasil wawancara, ada pertanyaan serta jawaban. Yang pertama itu pengalaman selama mengajar. Dan jawaban beliau yaitu, jadi kebetulan saat masih kuliah, nama program studinya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Jadi diuntungkan karena ada daerahnya. Saya mengajar 2 mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Jawa. Di kelas 7-8 saya mengajar Bahasa Jawa, dan di kelas 9 saya mengajar Bahasa Indonesia. Saya mulai mengajar dari masih kuliah sampai dengan sekarang, yaitu dari tahun 2010 sampai dengan 2023. Jadi sudah 14 tahun saya menjadi guru. Jadi Bapak Gufron itu memiliki pengalaman mengajar 14 tahun. Beliau mengajar itu dari masih kuliah hingga sekarang. Dan ia sudah pernah mengajar di 4 sekolahan. Adapun data nama sekolah yang pernah beliau ajar, yang pertama di SMP Negeri 51 Atap, Karangmokong, Brebes pada tahun 2010 sampai dengan 2012. Yang kedua, SMK Farmah Husada, Sitanggal, Brebes pada tahun 2013 sampai dengan 2015. Yang ketiga, SMK Mitra Karya Mandiri Ketanggungan tahun 2016, dan yang terakhir di MTS Nurul Islam Slatri dari tahun 2017 sampai dengan sekarang. Pertanyaan yang kedua yaitu menggunakan kurikulum apa saat mengajar. Dan jawaban beliau, karena sekarang ada kurikulum Merdeka, saya menerapkan kurikulum Merdeka di kelas 7, sedangkan di kelas 8 dan 9 masih menggunakan kurikulum 2013. Jadi berdasarkan wawancara dengan Bapak Gufron, yaitu guru bahasa Indonesia di MTS Nurul Islam Slatri, di MTS sendiri menggunakan 2 kurikulum, yaitu kurikulum Merdeka dan juga kurikulum 2013. Kelas 7 menggunakan kurikulum Merdeka dan kelas 8-9 masih menggunakan kurikulum 2013. Pertanyaan yang ketiga yaitu kendala selama menjadi guru. Dan jawaban Bapak Gufron yaitu, kendala yang saya rasakan sebenarnya kecil, yaitu pada perubahan zaman. Dulu kan mengajar hanya membawa buku, kalau sekarang kan membutuhkan laptop, proyektor, sound, dan lain-lain. Jadi kendala yang dirasakan oleh Bapak Gufron itu pada perubahan zaman. Jadi ia merasa harus bisa menyesuaikan zaman karena kurikulum itu terus berganti dan berkembang, di mana guru harus bisa benar-benar memahami kurikulum baru serta memahami komponen-komponen untuk diterapkan di dalam kelas agar hasil yang diinginkan itu sesuai dengan harapan. Pertanyaan yang keempat yaitu hal yang disuka saat menjadi guru. Dan jawaban beliau yaitu, hal yang disuka yaitu saat saya bertemu anak-anak, rame, senanglah rasanya, dan memang menjadi guru sudah cita-cita saya dari dulu, jadi menjalaninya dengan ikhlas. Jadi menjadi guru itu sudah cita-cita Bapak Gufron dari dulu. Jadi ia sangat suka menjadi guru, terutama saat bertemu dengan anak-anak didik. Jadi rasanya itu senang dan rame. Karena kan menjadi guru itu harus ikhlas, penuh kasih sayang dan idealisme untuk mendidik peserta didik.
Menjadi guru juga bukan hanya mengajar, namun juga sosok penanggung jawab atas terbentuknya watak siswa di sekolah. Karena guru kan merupakan orang tua kedua siswa saat di sekolah. Dan pertanyaan yang kelima yaitu hal yang paling tidak disuka saat menjadi guru, dan jawaban beliau, hal yang paling tidak disuka saat menjadi guru hanya di administrasi. Maksudnya tidak suka itu setiap pergantian kurikulum seperti beda presiden, beda kebijakan dari menteri, dan itu terjadi saat mengumpulkan RPP. Walaupun itu sudah menjadi kewajiban seorang guru, tapi karena adanya perubahan seperti itu, susah mengikuti mana yang benar dan mana yang salah. Padahal tidak ada penyampaian yang benar. Jadi yang tidak disukai saat menjadi guru itu di administrasi ya, seperti ketika membuat RPP. Dan karena adanya pergantian kurikulum juga, jadi perubahannya itu tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dan pertanyaan yang keenam, pernah menggunakan model pembelajaran apa? Jawabannya, nah setiap guru harus serba bisa menggunakan model pembelajaran. Saya pernah menggunakan salah satu model pembelajaran yaitu snowball drawing. Nah, snowball drawing sendiri itu merupakan model pembelajaran yang menggali potensi kepemimpinan siswa atau peserta didik dalam kelompok dan keterampilan membuat dan menjawab pertanyaan yang dipadukan melalui suatu permainan imajinatif, membentuk dan melempar bola. Jadi menggunakan kertas, nanti siswa bisa menulis pertanyaan serta jawaban, nanti beliau bisa membentuk seperti bola lalu melempar ke teman, seperti itu cara kerjanya. Dan pertanyaan yang ketujuh yaitu ceritakan model pembelajaran tersebut dan bagaimana perbedaan ketika diterapkan kepada siswa. Jawabannya yaitu kadang mengajar tidak sesuai dengan apa yang telah diharapkan. Kita melihat dulu seperti apa suasana hati siswanya. Kalau siswa lagi semangat, pembelajaran akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Menggunakan model pembelajaran juga membuang rasa bosan kepada siswa. Jadi siswa lebih aktif daripada mengajar dan tidak menggunakan model pembelajaran. Jadi perbedaan ketika diterapkan kepada siswa itu tergantung dengan siswanya itu sendiri. Jika siswa tersebut sedang semangat belajar, maka pembelajaran akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dan menggunakan model pembelajaran juga itu salah satu cara agar menumbuhkan rasa semangat siswa untuk belajar, apalagi bahasa Indonesia. Dan pertanyaan yang ke-8 yaitu harapan ke depan untuk para calon guru. Jawaban beliau yaitu harapan saya untuk para calon guru yaitu agar calon guru itu lebih kreatif, jangan monoton saat mengajar, tapi ikhlas, karena mengajar itu jangan menuntut gaji, karena nantinya akan menjadi beban untuk gurunya sendiri. Jadi harapan Bapak Gufran untuk para calon-calon guru yaitu agar calon guru itu lebih kreatif dan juga saat mengajar itu tidak monoton, harus lebih banyak seperti menggunakan model pembelajaran agar pembelajaran itu lebih menyenangkan. Dan menjadi guru itu jangan menuntut gaji, kata beliau, karena ketika menuntut gaji maka akan menjadi beban untuk gurunya sendiri, seperti itu. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu harapan untuk pemangku kebijakan pendidikan. Jawaban dari Bapak Gufran yaitu, kalau harapan saya sebagai guru, tolong untuk guru lebih diperhatikan lagi, karena dari atas kadang sistemnya sudah baik, namun sesudah turun tidak sesuai. Terus berkaitan dengan honor atau pendanaan. Dan yang terpenting, dapat membela guru. Karena sekarang ada guru yang dipenjara gara-gara orang tua siswa yang melapor. Karena adanya konflik antara guru dan siswa dan orang tua itu tidak terima. Padahal niat guru itu baik, namun siswanya itu tidak suka dan melapor kepada kedua orang tuanya, kemudian menjadikan konflik antara keduanya. Katanya guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, masa pahlawan dipenjara? Maka perlindungan itunya dari pemangku kebijakan lebih diperhatikan lagi. Jadi harapan beliau untuk pemangku kebijakan pendidikan yaitu untuk para guru-guru khususnya di Indonesia untuk dapat diperhatikan lagi, dibela, dan untuk urusan atau yang berkaitan dengan honor ataupun pendanaan lebih ditingkatkan lagi.
Baik. Nah, dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa menjadi seorang guru itu tidak mudah. Dan guru itu tidak hanya mengajar, namun juga menjadi sosok penanggung jawab untuk para siswanya. Karena kan guru seperti orang tua kedua siswa saat di sekolahan. Dan menjadi seorang guru itu harus sesuai dengan hati kita sendiri, tidak keterpaksaan, karena akan menjadi beban dan akan menjalaninya itu tidak enak atau akan menjadi beban lah. Dan pembelajaran di sekolah itu, peran guru itu sangat penting. Bagaimana cara mengajarnya itu akan berpengaruh kepada siswa-siswanya. Dan jika guru hanya menggunakan metode ceramah, maka siswa-siswanya itu akan bosan, apalagi di bahasa Indonesia. Siswa itu merasa bahwa bahasa Indonesia itu membosankan. Jadi guru bahasa Indonesia itu harus bisa menggunakan model pembelajaran untuk menarik semangat siswa. Dan yang ketiga itu model pembelajaran menjadi salah satu cara untuk guru dalam membantu pembelajaran di dalam kelas. Dengan model pembelajaran, guru dapat mengorganisasikan pengalaman belajar yang bermakna, efektif, dan efisien bagi peserta didik, dan mendorong peserta didik untuk berpartisipasi aktif, kreatif, kritis dalam proses pembelajaran. Apalagi sekarang kan sudah ada kurikulum merdeka, yaitu mendalami minat dan bakatnya masing-masing, serta fokus pada pengembangan soft skill dan karakter melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Demikian laporan hasil wawancara ini yang telah saya persiapkan dengan sebenar-benarnya. Atas nama saya sendiri, saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata yang kurang pantas diucapkan. Saya mohon maaf dan terima kasih. Sekian saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.